مرحبا أهلا النوادي. Al-Imam Bukhari ini punya kitab judulnya saja itu ilmu, belum isi ya. Ini kan ada judul-judulnya ini. Jadi para ulama itu mereka ta'ajub dengan judul-judul yang diletakkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya, bab-babnya tuh. Dari bab-babnya saja sudah bisa didapati banyak sekali ilmu, hukum, kawaid wal fawaid, kaidah dan fawaid. Bahkan dibuat kitab-kitab khusus. Ya, kitab-kitab khusus menerangkan tentang judul-judul yang Imam Bukhari letakkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Di antaranya Ibnu Rusyaid Al-Fihri menulis kitab berjudul Tarjumanu At-Tarajumi ala Abwabi Sahihil Bukhari. Jadi kitab itu hanya menerangkan apa? Judul-judulnya yang Imam Bukhari letakkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Dulu juga ada ulama bernama Ibnu Munayyir, ulama asal Mesir. Beliau menulis kitab judulnya Al-Mutawari ala Abwabi Sahihil Bukhari. Ada juga ulama bernama Syekh Abdul Haq Al-Hashimi, menulis kitab berjudul Lubbul Lubab alal At-Tarajumi wal Abwab. Ini hanya membahas apa? Judul. Jadi ulama mengatakan Imam Bukhari meletakkan judul di setiap bab di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Judulnya itu sudah bisa jadi referensi hukum. Baru judul, belum hadisnya. Nah, ini luar biasanya para ulama hadis. Imam Bukhari umurnya sudah berapa? Kelahiran tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Sudah ribuan tahun, ya, 1000 tahun lebih. Tapi ilmu beliau masih sampai saat ini kita pelajari. Nah, mereka ini kita belum bahas isi, ya. Tadi baru judul. Para periwayat yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari itu semuanya udul. Udul itu menurut para ahli hadis lam yartakibu kabiratan wa lam yusirru sagiratan wa ghalabat ta'atahum 'alal ma'asi wa lam yakhtal muru'ah. Para periwayat hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari itu mereka orang-orang udul yang tidak pernah melakukan dosa besar. Tidak pernah melakukan dosa besar. Sekalipun melakukan dosa kecil, segera bertobat dan dosanya sangat sedikit. Ketaatan mereka dalam hidup jauh lebih banyak mendominasi dibanding kemaksiatan dan memiliki akhlak yang terpuji. Itu syarat periwayat hadis. Jadi periwayat hadis ini kalau dengan syarat demikian itu mereka ini bisa kita katakan sebagai para aulia. Maka di masa Salahuddin Al-Ayyubi 27 Rajab itu kan momentum di mana Baitul Maqdis dibebaskan oleh beliau. Sebelum peristiwa itu terjadi, beberapa hari sebelumnya beliau mengirimkan surat kepada seluruh ulama yang ada di wilayah-wilayah kekuasaan Daulah Zangkiyah khususnya. Wasiatnya apa? Agar mereka menghatamkan kitab Sahihul Bukhari. Setelah hatam, doa agar Allah jadikan kemenangan itu diberikan kepada umat Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi bertawasul dengan nama-nama para periwayat. Jadi nama-nama para periwayat saja, kalau kita doa menyebutkan nama mereka, ini menurut ulama ya, itu mustajab. Karena tadi syaratnya saja tidak pernah buat dosa besar. Jarang sekali melakukan dosa kecil.
Sekalipun melakukan dosa, segera bertobat. Hidupnya, taatnya mendominasi. Dan akhlaknya baik. Itu wali itu. Bukan hanya sekedar periwayat hadis. Salah satu sahabat yang masuk ke dalam daftar periwayat hadis namanya Imran bin Husain. Imran bin Husain itu diterangkan oleh Al-Mutafanninu Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghummari, punya kelebihan, bisa berjabat tangan dengan malaikat. Kemudian setiap dia kemana-mana, itu malaikat mengucapkan salam kepadanya. Bahkan di rumahnya itu, kalau ada orang yang bertamu mengucapkan salam, sedangkan beliau tidak ada di rumah, maka terdengar jawaban salam di dalam rumah, tapi orangnya tidak ada. Ditanya kepada beliau, itu yang jawab adalah malaikat. Jadi yang ucapkan salam juga mendengar jawaban dari malaikat. Nah ini orang, Masya Allah, Nabi mengatakan, saya menangis atas amalan-amalan yang dilakukan oleh Imran bin Husain. Beliau kena penyakit bawasir, ambeien akut. Kemudian banyak sekali penyakit yang beliau alami sehingga tidak mampu beliau berdiri atau bangkit dari tempat tidur. Tapi tiba waktu sholat, beliau selalu paksakan diri untuk sholat. Ternyata dari kesabaran itu, puluhan tahun beliau mengalami penyakit itu, tapi beliau sabar. Maka Allah berikan satu kemuliaan kepada beliau. Dengan apa? Dengan dijadikan malaikat itu selalu mengucapkan salam kepada beliau dan selalu berjabat tangan dengan beliau. Namanya Imran bin Husain. Satu kali dia minta kepada Nabi, wahai Rasul, doakan biar saya sembuh. Nabi doakan sembuh. Setelah sudah sembuh, malaikat tidak datang lagi kepadanya, tidak lagi berjabat tangan dengannya. Nah, ulama mengatakan setiap menyebut nama Imran bin Husain, qala ahlullah, ya, idza dzukira Imran bin Husain yustajabu du'a inda dzikri ismihi. Fa inna dzikra ismihi bihi tatanazzalu rahmah wa tuftahu abwabul ijabah. Apabila disebut nama Imran bin Husain, maka doa akan diijabah oleh Allah Ta'ala ketika menyebut namanya. Makanya ulama-ulama itu kalau sedang membahas satu ceramah atau kajian, kemudian menyebut Imran bin Husain, mereka langsung doa. Imran bin Husain doa, minta kepada Allah Ta'ala. Mereka katakan ketika menyebut nama Imran bin Husain, maka rahmat diturunkan oleh Allah, pintu langit dibuka sehingga doa cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gola ahlullah, ya, para ulama-ulama terdahulu. Sekarang kita berpikir kalau Imran bin Husain seperti itu, lantas bagaimana dengan kibarus sahabah, ya, sahabat-sahabat senior? Atau lantas bagaimana dengan ahlul bait? Ya, Imam Ali bin Abi Thalib, atau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Atau jauh lagi, bagaimana kalau yang disebut nama para nabi? Jauh lebih mustajab. Cuman yang menjadi penghalang adalah kurang yakin. Ya, idzil fata hasba i'tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Semua orang yang mulia di sisi Allah itu punya modal utama adalah keyakinannya kepada Allah. Dengan keyakinan itulah menjadi bermanfaat. Tapi ketika tidak yakin melakukan satu amalan, maka tidak akan memberikan manfaat amalan tersebut. Itu di dalam kitab Imriti. Nah, ini Imran bin Husain termasuk salah satu rawi. Nah, mereka ini disebut udul, orang-orang yang adil.